Selamat datang kembali di pembahasan mendalam ITA. Kali ini nih kita mau bedah soal negosiasi lintas budaya. Spesifiknya kita lihat perbedaan gaya Amerika sama non-Amerika, ya kan? Betul. Ini kita ambil dari pemikirannya Roger Dawson. Nah, tujuan kita apa? Ya biar Anda semua makin paham lah nuansa budayanya. Jadi negosiasi globalnya lebih lancar gitu, biar nggak salah paham. Tentu. Oke deh, sumbernya ini menarik banget. Langsung aja kita gali ya. Silakan. Ini penting banget sih, pemahaman budaya di era sekarang ini bukan cuma soal sopan santun lagi, tapi udah jadi strategi negosiasi. Strategi ya? Iya, kesadaran ini bisa jadi kunci sukses atau gagalnya deal loh. Oke. Nah, sumber kita ini bab 44. Langsung bilang, gaya Amerika itu unik. Dan bedanya itu kadang nggak kelihatan di awal. Penulisnya sendiri kan imigran Inggris ya, jadi pengalamannya luas. Iya, itu memberi perspektif menarik. Salah satu beda mendasar yang diangkat itu soal komunikasi. Amerika itu konteks rendah. Maksudnya, apa yang diomongin, ya itu artinya. Beda banget sama banyak budaya konteks tinggi, kayak Tiongkok gitu misalnya. Betul sekali. Di sana kan kita perlu banget nangkap konteksnya, yang tersirat gitu, biar paham pesan sebenarnya. Ini sering jadi sumber miskomunikasi gede kan? Iya, sering sekali. Dan bukan cuma itu. Bab 440 juga nyinggung soal keterus-terangan gaya Amerika. Buat budaya lain yang lebih, nggak langsung, ini bisa kerasa belak-belakan. Atau malah kasar mungkin ya? Bisa jadi. Terus soal kecepatan, mereka maunya cepat, langsung ke intinya. Nah, ini kan sering bentrok sama budaya lain yang butuh waktu bangun hubungan dulu. Kayak contoh pengalaman penulisnya sama orang Iran pasca revolusi itu ya? Nah, itu contoh bagus. Perlu ada prosesnya dulu. Mungkin ada kaitannya juga sama mentalitas perbatasan yang disebut sumber ini ya. Soal individualisme, kerja keras, itu bisa bikin komunikasi lebih direct dan fokus ke hasil cepat. Oh iya, bener juga. Terus jangan lupa juga kecenderungan mereka buat lebih cepat pakai jalur hukum kalau ada masalah. Dibanding kultur lain, kayak di India misalnya, yang sistem hukumnya mungkin lebih banyak tunggakan kasus gitu. Dan soal bahasa, ini penting nih. Sumbernya ngingetin, jangan anggap orang Amerika pasti bisa bahasa asing. Iya, jangan berasumsi mereka paham atau berharap mereka belajar bahasa kita. Semua perbedaan ini kan ujung-ujungnya ngebentuk ekspektasi ya dalam negosiasi. Tepat. Soal kecepatan tadi misalnya itu nyambung banget ke prinsip waktu adalah uang yang kuat di sana. Fokusnya hasil, menang. Menang ya? Ada kutipan Vince Lombardi yang dikutip itu, "Winning isn't everything, but making the effort to win is." Itu kayaknya nangkep banget semangatnya. Jadi kompromi itu buat mereka seringnya alat strategis aja. Bukan tujuan akhir ya? Bukan tujuan utama, lebih ke cara mencapai tujuan akhir. Oke. Nah, kalau kita udah tahu nih karakter orang Amerika gitu, gimana sebaiknya kita sebagai non-Amerika pas negosiasi sama mereka? Bab 45 ngasih tips praktis nih. Ya, ada beberapa. Intinya sih katanya, ringkas aja, to the point. Kadang bilang great aja cukup. Terus hati-hati sama idiom mereka, jangan diartiin lurus-lurus. Betul, bisa salah paham nanti. Terus hargai patriotisme sama optimisme mereka, jangan kritik langsung negaranya lah. Penting itu. Soal kartu nama juga, biasanya cepat aja tukerannya. Nggak perlu dianalisis lama kayak di beberapa budaya Asia. Oh gitu ya? Dan ingat, pencapaian individu itu dihargai. Jadi mengakui prestasi personal mereka bisa jadi nilai tambah dalam diskusi. Sip. Man, itu kan kalau kita yang hadapin orang Amerika. Tapi sumber ini juga ngebalik perspektifnya. Di bab 46, ini penting buat Anda yang orang Amerika atau sering kerjasama sama tim Amerika. Iya, gimana orang Amerika bisa lebih efektif negosiasi sama budaya non-Amerika? Nah, ini krusial banget kan di dunia yang makin nyambung gini? Tepat sekali. Kuncinya ya, penyesuaian. Harus mau adjust. Kurangi sedikitlah keterus-terangannya biar nggak kelihatan maksa atau kasar. Oke. Terus, jangan buka negosiasi dengan tuntutan yang terlalu ekstrim di awal. Banyak budaya menghargai proses bertahap, bangun hubungan dulu. Sabar gitu ya? Iya, sabar. Kalau ada kendala bahasa, tunjukin respek. Coba ngomong sepatah dua patah kata bahasa lokal. Itu bisa dihargai banget. Oh, itu bagus tuh. Dan jangan takut sama jeda atau hening dalam percakapan. Nggak semua budaya ngerasa perlu ngisi tiap detik dengan omongan. Nah, itu beda banget ya. Sumbernya juga kasih contoh spesifik kan? Iya, kayak soal kesopanan ekstra sama orang Inggris.
Iya, terus formalitas dan pentingnya gelar kalau sama orang Jerman. Atau fokus ke hubungan jangka panjang di Asia, yang bikin kontrak kadang bisa lebih fleksibel. Atau pengambilan keputusan kelompok ala Jepang itu ya. Betul, intinya sih bukan cuma hafalin boleh nggak boleh, tapi coba pahami kalau prioritas budaya lain itu bisa beda secara fundamental. Prioritas ya kuncinya. Iya, bisa jadi harmoni hubungan, kehormatan, atau kepentingan kelompok itu lebih utama daripada sekedar kecepatan atau untung individu. Memahami prioritas ini penting banget. Jadi jelas banget ya, kenapa memahami ini semua penting buat Anda. Ini bukan teori doang, tapi alat praktis biar negosiasi Anda lebih mulus, kurang gesekan, hasilnya lebih baik. Ini soal membangun jembatan pemahaman, bukan malah bikin tembok salah paham. Betul sekali. Intinya, fleksibilitas sama kesadaran akan prioritas budaya yang beda ini, itu aset negosiasi yang kuat banget. Yang menariknya lagi, kesadaran ini bisa mengubah dinamika negosiasi secara fundamental. Bisa mengubah hasil akhir malah ya. Sangat mungkin, jauh melampaui sekedar taktik bicara. Wah, semoga pembahasan kita ini ngasih Anda perspektif baru ya. Nah, sebagai penutup, kami mau kasih satu pertanyaan nih buat Anda renungkan. Setelah tahu beda-beda pendekatan ini, gimana Anda bisa secara sadar nyesuaiin cara negosiasi Anda sama budaya lain, tapi tujuan utama Anda tetap tercapai? Ada satu langkah kecil penyesuaian yang bisa Anda coba di interaksi lintas budaya berikutnya. Coba dipikirkan ya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa!